pemirsa, selamat pagi. Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09. Bersama saya Dedi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Rida Reski, pemirsa. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI, sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Berita pertama mengenai Komisi 9 DPR RI yang berharap pemerintah mengambil kebijakan guna mengatasi masalah kekurangan tenaga medis dan peningkatan fasilitas medis di Papua Barat Daya. Minimnya tenaga medis dan belum maksimalnya penggunaan alat kesehatan di Papua Barat Daya menjadi sorotan Komisi 9 DPR RI. Menyikapi kondisi itu, Komisi 9 mendorong peningkatan tenaga dan sarana prasarana kesehatan untuk sejumlah rumah sakit di Papua Barat Daya. Hal itu dibahas Komisi 9 DPR RI dalam kunjungan kerja masa reses ke Papua Barat Daya beberapa waktu lalu. Wakil Ketua Komisi 9 Emmanuel Lakalena meminta pemerintah mengambil kebijakan untuk mengatasi masalah kekurangan tenaga medis, terutama tenaga medis spesialis untuk penyakit dalam yang banyak diderita masyarakat Papua Barat Daya. Walaupun tidak se-ekstrim kita di timur ya, nah tapi kami tentu mendorong agar khusus di Papua Barat Daya ini agar harus pertama, untuk kebutuhan tenaga kesehatan yang mendesak atau tenaga medis yang mendesak harus segera didorong. Tenaga-tenaga spesialis yang misalnya tadi terkait dengan kebutuhan di bidang penyakit TB. Ini kan cukup tinggi di sini. Itu kita akan dorong agar dokter paru bisa segera dalam jumlah yang cukup untuk hadir di Papua Barat Daya. Juga tentu misalnya terkait dengan tadi, kita juga ke rumah sakit tadi butuh untuk fisikawan nuklir misalnya, untuk bisa membuat beberapa alat di sana bisa bergerak, akan kita dorong juga. Jadi kita akan dorong nanti itu terkait dengan kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang terkait penyakit-penyakit yang paling dibutuhkan di Papua Barat Daya, dan juga jenis alat yang sudah ada tapi mungkin belum bisa digunakan karena kekurangan tenaga. Itu akan kita dorong untuk bisa dipenuhi oleh pemerintah dalam waktu yang segera mungkin. Selain itu, Komisi 9 juga menekankan pentingnya kemampuan tenaga medis dalam menggunakan alat kesehatan. Komisi 9 menilai sebagian tenaga medis masih perlu dilatih agar dapat maksimal dalam memberikan pelayanan kesehatan. Dari Papua Barat Daya, Mario TVR Parlemen melaporkan. Dan pemirsa, dari Komisi 9 kita beralih ke Komisi 3 DPR RI yang meminta pemerintah mengambil langkah cepat tentunya dalam upaya mencegah kebocoran data paspor yang dikhawatirkan dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mencari keuntungan. Dugaan kebocoran 34 juta data paspor milik warga negara Indonesia harus segera disikapi lebih lanjut untuk mengantisipasi munculnya potensi kejahatan terkait penyalahgunaan data. Anggota Komisi 3 DPR RI Didik Mukrianto mengatakan Kementerian Hukum dan HAM harus mengambil langkah cepat agar kebocoran data paspor tidak dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan. Menurut Didik, kantor wilayah Kemenkumham selaku stakeholder terkait perlu mengambil peran dalam upaya mencegah kebocoran data. Terlebih, undang-undang mengenai perlindungan data pribadi telah disahkan beberapa waktu lalu. Seharusnya, regulasi itu mampu menjadi alat untuk melakukan tindakan hukum terkait kejahatan di dunia digital. Undang-undang kita, negara kita ini juga sudah mengesahkan perlindungan data pribadi, gitu. Dan bahaya memang jika kemudian data-data imigrasi ini kemudian bisa diakses oleh orang secara ilegal, karena ini akan menimbulkan potensi kejahatan-kejahatan baru. Bisa memantau orang di mana, kemudian melakukan kejahatan apa dan lain-lain. Nah, terkait dengan hal itu, Pak, apakah kebocoran data yang memang sudah terjadi ini ada langkah-langkah mitigasi atau langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh Kanwil? Tapi saya tidak tahu seberapa peran Kanwil dalam memitigasi. Sebagai informasi, dugaan data paspor bocor sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu. Kebocoran data mencakup nomor paspor, nama lengkap pemegang paspor, jenis kelamin, tanggal lahir, dan tanggal berlaku paspor. Dari Serang, Banten, Sigit Rilo, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI menilai Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah dapat membantu calon mahasiswa berpotensi akademik dengan keterbatasan ekonomi. Dan pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan tentunya usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap menyambut pertemuan pimpinan parlemen negara-negara di ASEAN atau ASEAN Interparliamentary Assembly yang dikenal dengan AIPA pada tanggal 5-11 Agustus 2023 di Jakarta. Selaku tuan rumah, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani terpilih sebagai Presiden AIPA ke-44. Pada bulan Mei 2023 di hadapan anggota parlemen AIPA dan para pemimpin ASEAN, dalam agenda ASEAN AIPA Leaders Interface, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyampaikan rancangan pesan final yang merupakan hasil dari kesepakatan para anggota parlemen AIPA. Membawa tema besar parlemen yang responsif untuk ASEAN yang stabil dan sejahtera, DPR RI siap memberikan dukungan politik dan berkolaborasi demi membangun kawasan ASEAN yang damai dan tangguh menghadapi berbagai dinamika dan tantangan global. Lewat kesuksesan AIPA ke-44, Indonesia dapat berkontribusi menghasilkan rancangan resolusi sebagai jawaban atas berbagai persoalan politik, ekonomi, sosial, dan budaya di kawasan ASEAN. Kita kembali di TVR 09 pemirsa. Komisi 10 DPR RI berharap pemerintah turun tangan langsung dalam menyelesaikan masalah Kartu Indonesia Pintar yang saat ini dinilai belum konsisten dalam menjalankan kebijakannya menjamin biaya belajar sampai lulus. Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah merupakan program Kemendikbud untuk membantu calon mahasiswa berpotensi akademik dengan keterbatasan ekonomi. Namun, Komisi 10 DPR RI menyoroti program KIP Kuliah yang nyatanya belum dapat menjamin biaya belajar sampai lulus. Hal itu terungkap saat Komisi 10 DPR RI menyerap masukan terkait permasalahan perguruan tinggi yang ada di Padang, Sumatera Barat. Anggota Komisi 10 DPR RI Himatul Aliyah mengkritisi konsistensi pemerintah dalam menjalankan kebijakan program KIP Kuliah. Padahal kami selaku anggota Dewan waktu itu juga ikut menyampaikan sosialisasi kepada mahasiswa, kepada calon mahasiswa, bahwa ini terjamin sampai lulus itu akan dijamin. Tapi kenyataannya kami menemui di lapangan mereka ketika akan ke semester berikutnya diberhentikan beasiswanya. Ini kan merugikan mereka yang sudah terlanjur masuk misalnya ke sekolah swasta gitu ya, ke universitas swasta yang mungkin biayanya tinggi. Jadi mohon kepada pemerintah kalau buat kebijakan itu yang konsisten, yang bisa ditepati janjinya. Di sisi lain, anggota Komisi 10 DPR RI Desi Ratnasari menitik beratkan pada penambahan kuota untuk calon mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri. Tujuannya agar semakin banyak masyarakat kurang mampu yang dapat terbantu. PTN sendiri bisa lebih memperbanyak kuota untuk peserta didik. Karena kan negara hadir untuk memberikan pendidikan yang layak, untuk memberikan pendidikan yang memang terjangkau bagi anak bangsa. Karena anak-anak bangsa kita kan tidak semuanya juga mampu untuk kemudian membayar uang kuliah. Dari Padang, Sumatera Barat, Teguh Biantoro, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 6 DPR RI mendukung percepatan pembangunan Terminal 2 Bandara Hang Nadiem yang berada di Batam yang dinilai dapat meningkatkan jumlah wisatawan serta mempercepat distribusi logistik. Sebagai salah satu bandar udara di daerah perbatasan, saat ini Hang Nadiem memiliki kapasitas maksimum 5 juta penumpang per tahun. Guna meningkatkan kenyamanan dan kapasitas penumpang, pengelola bandara sedang melakukan pembangunan Terminal 2. Guna meningkatkan wisatawan dan mempercepat distribusi logistik, DPR RI mendukung penuh percepatan pembangunan Terminal 2 Bandara Hang Nadiem. Anggota Komisi 6 DPR RI Haris Turino menilai, langkah pembangunan Terminal 2 dan renovasi Terminal 1 Bandara Hang Nadiem merupakan hal yang tepat dilakukan untuk mendukung kota Batam sebagai pusat pariwisata dan hub terdekat dengan Singapura dan Pulau Bintan. Ya, jadi hari ini kita mendapatkan penjelasan dari Pak Direktur Utama bahwa kapasitas bandara yang sebesar 5 juta penumpang per tahun sudah mendekati kapasitas maksimum ya. Sehingga rencana pengembangan Terminal 2 dengan kapasitas 2 kali lipat yaitu 10 juta penumpang per tahun rasanya adalah langkah yang masuk akal.
Anggota Komisi 6 DPR RI lainnya, Sondang Tampu Bolon, mengatakan masih banyak hal yang perlu diperbaiki di Bandar Udara Hang Nadiem. Kita melihat masih banyak sekali perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan di bandara ini, dan kerjasama dengan 3 perusahaan Wika, BP Batam dan juga Incheon. Ini kita harapkan bisa mengubah wajah daripada Bandara Hang Nadiem yang tadinya suram dan lain sebagainya, tidak menarik, tidak memberikan kesan experience yang cukup baik ya. Nah, ini kita bisa belajarlah dari bandara-bandara yang ada di Korea, di Incheon. Dari Batam, Humam Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 6 DPR RI berharap PTPN 8 dapat menjalankan peran pentingnya di masyarakat dalam mengelola kawasan perkebunan Nusantara dan menyelesaikan konflik lahan perkebunan dengan masyarakat. Dinilai belum optimal mengelola aset lahan perkebunan, PT Perkebunan Nusantara 8 diharapkan mampu memanfaatkan modal negara dan otoritas lahan untuk memberdayakan masyarakat setempat. PTPN 8 harus melakukan inovasi dengan memaksimalkan penggunaan teknologi dan menciptakan produk dengan nilai tinggi. Anggota Komisi 6 DPR RI Muslim menyayangkan PTPN 8 yang belum mampu mengelola aset sebesar 114 hektar. Tentu kita harapkan mereka harus buatkan klaster. Mereka mapping betul berapa persen lahan-lahan PTPN yang betul-betul dikelola oleh PTPN. Dan berapa wilayah atau lahan yang produktif atau yang potensi dan juga tidak. Jadi kita tahu, jadi sehingga kita juga bisa menilai, melihat apakah serius nggak PTPN mengelola aset-aset negara ini kan. Apalagi komoditi yang kita lihat ini ada teh, ada karet dan juga kelapa sawit ya. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI Lulu Nurhamidah mengingatkan pada PTPN 8 agar mengedepankan pendekatan aspek humanis, serta tetap memperhatikan lingkungan di sekitarnya untuk menyelesaikan konflik lahan perkebunan dengan masyarakat. Adanya konflik dengan masyarakat di sekitar hutan. Nah, kita harapkan baik PTPN atau Perhutani benar-benar bisa mengedepankan dialog dan musyawarah yang lebih baik. Jadi tentu tidak mengedepankan pendekatan kekuasaan semata, apalagi yang biasanya konflik itu suka di backup oleh aparat. Nah, biasanya masyarakat di sekitar hutan itu yang terkalahkan. Dari Subang, Jawa Barat, Bondan Imana, TVR Parlemen melaporkan. Tim gabungan Polda Metro Jaya membongkar sindikat tindak pidana perdagangan orang atau TPPO penjualan ginjal ke Kamboja. Diketahui sudah ada 122 warga negara Indonesia yang sudah melakukan transplantasi ginjal di Rumah Sakit Preah Ket Mealia. Dan pemirsa, informasinya akan kami hadirkan tentunya sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen.
Anda kembali menyaksikan TV09 pemirsa. Maraknya berita akhir-akhir ini tentang penjualan ginjal. Di sini polisi menyebutkan sindikat kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO penjualan ginjal jaringan Kamboja yang menampung para korban di Kecamatan Tarumaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sudah berjalan sejak 2019. Kasus kejahatan TPPO ini dalam bentuk penjualan ginjal semakin mengokohkan bahwa kejahatan transnasional makin banyak dan variatif modusnya. Menanggapi hal tersebut, tentunya di sini pemirsa DPR RI mendorong Polri untuk meningkatkan kerjasama internasional agar lebih leluasa menangani kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Yakinkan bahwa ini telah terjadi tindak pidana. Kedua, tindak pidana ini dilakukan di rumah sakit yang secara otoritas itu di bawah kendali pemerintah Kamboja. Terjadi ya di situ sakit Pre-Ket Mealea. 17 korbannya nanti akan disampaikan oleh Polda Metro Jaya. Terjadi eksekusi transaksi ginjal itu di rumah sakit pemerintah. Dan ini menjadi catatan sehingga kami harus berkomunikasi dengan otoritas yang lebih tinggi. Bahkan kami komunikasi ketat dengan kepolisian Kamboja. Alhamdulillah kasus ini bisa terungkap. Tindak pidana perdagangan orang atau TPPO jaringan luar negeri kembali terungkap. Kali ini modusnya jual beli organ ginjal. Tidak tanggung-tanggung, korbannya mencapai 122 orang. Kepolisian telah menetapkan 12 tersangka. 9 diantaranya bertugas merekrut, menampung, dan mengurus perjalanan korban ke Kamboja untuk transplantasi ginjal. Sementara 1 orang tersangka lainnya merupakan sindikat Kamboja. Diduga, oknum kepolisian dan imigrasi terlibat untuk memuluskan praktik ilegal ini. Oknum polisi berinisial Aibda M disebut mendapatkan upeti hingga 3,5 juta rupiah per kepala dan suap 612 juta rupiah untuk menghalangi penyelidikan. Sindikat yang bermarkas di Kabupaten Bekasi ini bekerja dengan mengiming-imingi korban sejumlah uang. 1 organ ginjal dihargai 200 juta rupiah dengan pembagian 135 juta untuk korban dan 65 juta sisanya untuk pelaku. Tak bisa dipungkiri, tingginya kemiskinan dan rendahnya lapangan pekerjaan menjadi salah satu faktor praktik ini. Pemerintah harus bergerak cepat menyelesaikan permasalahan ini ke akarnya. Sindikat harus disikat, masyarakat harus sejahtera dan berdaya. Ini peristiwa yang sungguh mengerikan dan patut menjadi perhatian yang cepat ya, dan langkah-langkah yang tepat. Saya minta Pak Kapolri dan juga jajaran Kapolri untuk segera mengambil langkah cepat sekaligus men-follow up agar sindikasi ini tidak sistemik ya, menjadi penanganan yang mengakibatkan tidak muncul lagi di hari-hari yang akan datang. Tentu saja akar masalahnya harus dituntaskan. Kalau ada aparat yang terlibat, pihak-pihak yang menjadi backing dari pelaksanaan sindikasi ini, terutama sindikasi yang sangat mengerikan ginjal ini, harus segera dituntaskan, diatasi sampai ke akarnya. Bertahun-tahun praktik ini berjalan mulus. Sindikat merekrut para calon korban melalui media sosial. Setelah berhasil, oknum imigrasi telah siap memuluskan pengurusan administrasi. Sesampainya di Kamboja, para korban akan dijemput dan didampingi untuk melakukan transplantasi di Rumah Sakit Pre-Ket Mealea yang dikelola pemerintah Kamboja. Sementara itu, Aibda M bertugas mengamankan sindikat. Dari praktik ilegal ini, pelaku dapat meraup omset hingga 24 miliar rupiah. Keterlibatan anggota Polri dalam memuluskan sindikat tentu mencoreng institusi kepolisian. Dengan begitu, Polri harus bergegas melanjutkan penyidikan dan menumpas sindikat, baik di eksternal maupun di internal Polri.
untuk jajaran kepolisian yang sedang melakukan suatu proses penyelidikan dan penyidikan, ya dipersamakan semua. Mau dia anggota Polri, dia mau sipil dan sebagainya. Ini karena sudah menyangkut suatu kasus yang sangat terus terang saja menyedihkan gitu ya. Bahwa kemiskinan atau orang yang tidak memiliki kemampuan dimanfaatkan untuk bisa salah satu organ tubuhnya dijual karena kesulitan tersebut. Saya tidak bisa terus terang hanya memberi komen gitu ya, tapi dalam arti bahwa saya sangat sedih sekali dengan berita tersebut. Dan ditambah lagi kalau memang ada anggota Polri yang masuk dalam sindikat tersebut, Bapak Kapolri dengan presisinya tidak usah ragu-ragu untuk melakukan tindakan terhadap anggota Polri siapapun juga yang melakukan kesalahan. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Jadi biasanya kalau misalnya sedang jalan-jalan ke Sumatera Selatan atau Palembang itu apa yang dicari? Tentunya jembatan jembatan Ampera ya, yang paling banyak dicari, juga Sungai Musinya. Di sini juga ternyata ada wisata lain ini. Ada Bait Al-Quran dan juga Al-Akbar, menjadi wisata religi ternama dan menjadi ikon kota Palembang. Dan juga Museum Al-Quran raksasa yang mendunia ini berada di kota Palembang, tepatnya beralamat di Pondok Pesantren Al-Ihsaniyah Gandus, Palembang. Tentunya pemirsa penasaran, informasi selengkapnya akan kami hadirkan pemirsa sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan TVR 09. Sesuai namanya Al-Akbar yang berarti besar, ukuran Al-Quran ini begitu besar. Tulisan ayat suci ini tertuang dalam media papan kayu yang juga digabungkan. Ketebalan mushaf Al-Akbar mencapai 9 meter yang menyamai lebar sebuah rumah. Nah, jadi tidak heran juga nih pemirsa jika Museum Rekor Indonesia atau MURI
menobatkannya sebagai Al-Quran terbesar dan juga terberat di dunia. Dan selain itu, desain dan kemegahannya begitu mengagumkan sebagai media dalam menuangkan kalam ilahi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan tayangan wisata religi ke Bait Al-Quran Al-Akbar Palembang pada segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini. Pemirsa setia TVR Parlemen, siapa di sini yang menetap atau sering berkunjung ke Palembang? Wah, tentunya ibu kota Provinsi Sumatera Selatan ini sudah akrab sekali ya di telinga kita. Kalau kita berbicara soal Palembang, empek-empek, dan jembatan Ampera pasti langsung terlintas dalam benak kita. Tapi kalau berkunjung ke Palembang lagi, kira-kira ada nggak ya destinasi wisata yang menarik selain kulineran? Tentu ada dong. Yuk kita intip informasinya. Ini dia pemirsa, wisata religi Bait Al-Quran Al-Akbar. Wah, baru tahu ya, ternyata di Palembang ada salah satu Al-Quran terbesar di dunia loh. Kalau kita masuk ke dalam bangunan ini, kita bisa lihat ada 30 juz Al-Quran berukuran besar yang dipahat di keping kayu tembesu. Diukir dengan tinta berwarna emas dan hitam, penggunaan dua warna ini mengikuti ciri khas kain songket asal Palembang loh pemirsa. Di ukiran pinggir Al-Quran juga menggunakan ukiran khas Sriwijaya. Wah, terlihat sangat mewah dan megah ya. Masih belum selesai nih pesonanya. Ternyata Museum Rekor Indonesia atau MURI juga menobatkan Bait Al-Quran Al-Akbar sebagai Al-Quran terbesar dan terberat di dunia. Wow, nggak salah sih. Soalnya pembuatan Al-Quran ini menghabiskan 40 meter kubik kayu dengan tinggi 15 meter dan tebal keseluruhannya mencapai 9 meter. Wah, pantes ya dapat rekor MURI. Selain bisa diabadikan dalam sebuah jepretan, berdiam sejenak dalam Bait Al-Quran Al-Akbar ini juga memberikan ketenangan tersendiri bagi para pengunjungnya. Kalau pemirsa mau berkunjung ke Bait Al-Quran Al-Akbar, pemirsa hanya perlu mengeluarkan biaya sebesar Rp20.000 saja per orang. Kalau melihat pengalaman yang akan kita dapatkan, ini sih kategori sangat terjangkau ya pemirsa. Bait Al-Quran Al-Akbar ini boleh dikunjungi mulai dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Jumlah pengunjung setiap harinya mencapai 500 orang. Tapi kalau sudah memasuki libur lebaran, tempat ini bisa dikunjungi hingga 1.000 orang loh dalam sehari. Wisata religi Bait Al-Quran Al-Akbar ini terletak di Jalan Muhammad Amin, Kecamatan Gandus, Palembang. Diresmikan pada awal tahun 2012 oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Wah, sudah cukup lama juga ya ternyata. Sayang sekali kalau pemirsa tidak menyempatkan diri untuk berkunjung ketika berada di Palembang. Pasalnya, wisata religi Al-Quran Al-Akbar ini bisa disebut sudah go internasional loh pemirsa. Wisatawan dari negara Eropa dan Cina juga pernah berkunjung dan menikmati keindahan Al-Quran Al-Akbar ini. Jadi, sekarang pemirsa sudah tahu kan, kalau menikmati jembatan Ampera, berbelanja songket, dan kulineran khas Palembang, berkunjung ke Bait Al-Quran Al-Akbar ini juga wajib masuk dalam list destinasi wisata pemirsa ya. Sampai jumpa di destinasi wisata berikutnya. Dan pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi dan juga representasi DPR RI, menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat, serta menindaklanjuti dan juga memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Namun sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi hari ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Dedi Ramadan dan juga rekan saya Rini Reski, sampai jumpa di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, referensi Indonesia.